Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Triananda Putri. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD, kelas reguler A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional anak usia dini, yaitu perkembangan emosional anak adalah salah satu tahap tumbuh kembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosi sendiri. Dalam perkembangan emosional, anak mulai belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Menjalin hubungan sosial dengan teman dan lingkungan juga sebuah proses untuk belajar berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi. Dan di sini juga ada permasalahan perilaku emosional pada anak usia dini. Dalam perkembangannya, kita akan menemukan berbagai macam permasalahan emosi yang muncul di sekeliling kita. Banyak faktor yang menentukan munculnya permasalahan emosi pada anak. Yang paling utama adalah peranan keluarga. Pada dasarnya, fondasi emosi yang sehat dibangun atas dasar penerimaan dan penghargaan terhadap dirinya. Perwujudan dari perasaan ini yang paling awal adalah anak dapat merasakan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Jika si anak kehilangan perasaan ini, maka sulit ia akan memiliki emosi yang sehat. Dan di sini juga ada faktor-faktor penyebab terbentuknya perilaku sosial emosional bermasalah. 1. Sikap orang tua yang pencela atau membandingkan anaknya. 2. Sempitnya kesempatan bergaul dengan anak lain. 3. Pola asuh yang otoriter. 4. Lingkungan yang buruk. Yang dimaksud dengan faktor yang pertama yaitu interaksi yang buruk dengan orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk cara pandang anak terhadap kehidupannya. Sejak usia dini, anak melakukan imitasi terhadap orang tuanya. Dan faktor yang kedua, perkembangan sosial emosional sangat tergantung pada terbentuknya kesempatan pada anak untuk bergaul dengan teman dan lingkungannya. Lingkungan memiliki potensi yang sangat kaya dalam memberikan pengalaman sosial pada anak. Dan faktor yang ketiga, pola asuh otoriter cenderung memicu perilaku antisosial pada anak, seperti tumbuhnya sikap pemberontak, agresif, sikap sok kuasa, dan lain sebagainya. Sikap yang keras serta penerapan disiplin yang tidak dijelaskan pada anak hanya akan menimbulkan perilaku yang salah asuh. Nah, yang faktor keempat, lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk sangat potensial dalam mempengaruhi anak. Lingkungan yang buruk ini tetap menjadi contoh yang buruk bagi anak. Secara umum, anak melakukan proses imitasi terhadap lingkungannya, tanpa mengenal lebih jauh apakah lingkungan itu baik atau buruk. Penanganan gangguan sosial emosional pada anak usia dini, yaitu penanganan gangguan sosial. 1. Adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang dari berbagai usia serta latar belakang yang berbeda. Anak tidak mungkin bisa belajar bergaul bila lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri. Semakin banyak yang bervariasi dengan lingkungan bergaulnya, semakin banyak hal-hal yang bisa dipelajari anak sebagai bekal keterampilan dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. 2. Anak tidak hanya berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dipahami, tetapi juga dapat membicarakan dengan topik yang dapat dimengerti dan menarik bagi orang lain. 3. Anak punya motivasi untuk bergaul. Motivasi ini tergantung seberapa besar perolehan kepuasaan anak melalui aktivitas sosialnya. Apabila anak mendapat cukup banyak kesenangan, penerimaan, dan pengalaman yang mengasyikkan dari lingkungannya, motivasi atau keinginannya untuk meluaskan wawasan, jaringan pergaulannya semakin luas. Namun sebaliknya, kalau ia lebih banyak mendapat kecewaan, motivasinya untuk bergaul pun semakin berkurang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.